Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Di dalam alam bawah sadarnya, Himawari tiba-tiba melihat sosok yang tidak asing, Kaguya Otsutsuki. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara lembut Kaguya yang berkata, "Himawari, aku senang bisa bertemu denganmu. Sepertinya waktunya sudah tiba, aku akan mewariskan seluruh kekuatanku kepadamu." Himawari terlihat bingung dan ragu. Ia mencoba memahami maksud dari ucapan Kaguya itu. Dengan suara yang pelan, Himawari bertanya, "Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba kau ingin memberikan semuanya kepadaku?" Kaguya perlahan terbang mendekat ke arah Himawari, kemudian meletakkan kedua tangannya di pundak gadis itu. Dengan tatapan lembut namun penuh tekad, Kaguya berkata, "Di dalam tubuhmu mengalir cakra keturunan Hamura dan Hagoromo. Ini karena kau adalah anak dari Naruto dan Hinata, dua orang yang mewarisi kekuatan dari keturunan langsungku. Saat ini, kekuatan yang dulu sangat kuat itu sudah tidak lagi bisa kugunakan sepenuhnya. Aku hanya bisa menitipkannya padamu, agar tidak hilang begitu saja." Kaguya menarik napas dan mulai menjelaskan lebih jauh. "Dengarkan baik-baik, Himawari. Aku akan menjelaskan semuanya dari awal supaya kau paham kenapa aku datang menemuimu. Aku adalah Otsutsuki murni. Aku lahir ribuan tahun lalu dan ditugaskan oleh ayah Momoshiki untuk memanen buah dari pohon Shinju yang tumbuh di planet ini. Aku datang bersama rekanku, Ishiki Otsutsuki. Buah itu seharusnya kubawa ke markas utama dan diserahkan kepada Momoshiki sebagai senior kami. Tapi sesuatu terjadi. Saat itu nyawaku hampir hilang, dan karena terpaksa, aku memakan buah cakra itu sendiri." Himawari mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Kaguya melanjutkan, "Setelah aku memakannya, kekuatanku meningkat drastis. Aku bahkan mampu membangkitkan Rikudo no Chikara. Tapi Ishiki tidak menerima itu. Dia mencoba menghentikanku, dan akhirnya kami bertarung. Aku berhasil mengalahkannya, dan sejak itu aku menjaga bumi selama ribuan tahun. Aku juga melahirkan banyak keturunan, dan pada akhirnya, semua itu sampai padamu dan Boruto. Tapi karena keputusanku itu, klan Otsutsuki menganggapku sebagai pengkhianat." Dengan suara yang agak berat, Kaguya melanjutkan, "Planet ini adalah rumahku. Semua keturunanku hidup di sini. Jika dulu aku tidak datang ke bumi, maka tidak akan pernah ada shinobi, tidak akan ada cakra, dan tidak akan ada jutsu. Semua itu bermula dari cakra yang kusebarkan, kemudian diwariskan oleh Hagoromo lewat ninsu. Jadi tujuan utamaku sekarang, adalah memberimu harapan. Aku ingin kau dan Boruto melanjutkan perjuangan ini." Setelah mencerna penjelasan panjang itu, Himawari bertanya pelan, "Tapi, bisakah aku mempercayaimu? Aku tidak ingin salah menaruh kepercayaan. Bagaimana jika kau malah berkhianat dan membahayakan aliansi yang ada sekarang?" Kaguya menjawab dengan tenang, "Aku tahu kekhawatiranmu, Himawari. Dulu aku memang pernah melawan ayahmu. Tapi sekarang semuanya sudah berbeda. Tujuan kita sama, yaitu menyelamatkan bumi dari ancaman Otsutsuki lainnya." Himawari lalu bertanya lagi, "Apakah masih banyak anggota Otsutsuki di luar sana?" Kaguya mengangguk dan menjelaskan, "Masih sangat banyak. Mereka masih berada di markas pusat. Karena itu, aku akan memberikan seluruh kekuatanku padamu. Dengan begitu, kau dan Boruto akan menjadi dua kekuatan besar yang bisa menantang mereka. Tapi sebelum itu, kalahkan dulu ayah Momoshiki. Setelah dia mati, kalian bisa pergi ke markas pusat dan hancurkan mereka semua. Aku akan memberitahumu titik koordinat agar Boruto bisa membuka portal dimensi ke sana." Tak lama setelah berkata begitu, Kaguya mengangkat kedua tangannya. Sebuah aliran cakra besar mengalir ke arah Himawari. Himawari yang menerima aliran itu langsung memejamkan matanya, mencoba menenangkan pikirannya. Dalam hati, ia berkata, "Kekuatan ini, luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan bisa mendapatkan kekuatan sebesar ini." Cakra Rikudo terus mengalir masuk ke tubuh Himawari dalam jumlah besar dan tidak terukur. Setelah beberapa waktu, Kaguya menghentikan aliran cakra itu dan berkata, "Karena ini pertama kalinya kau menerima kekuatanku, aku hanya memberimu setengahnya dulu. Gunakan waktu ini untuk beradaptasi dengan kekuatan buah cakra yang ada di dalam dirimu." Himawari lalu membuka matanya dan bertanya, "Aku bisa merasakan kekuatannya, sangat kuat. Tapi, apakah setelah ini kau akan menghilang?" Kaguya menjawab, "Tidak sepenuhnya. Selama kau masih memiliki Rinnegan dan Cakra Rikudo,
aku akan tetap bisa terhubung dengan kesadaranmu. Jadi tenang saja, aku tidak akan pergi begitu saja. Aku akan menjadi pendampingmu dalam kesadaran ini. Dengarkan baik-baik, Himawari. Kau tidak akan sendirian dalam menghadapi semua ini. Aku tahu kau kuat. Dan aku percaya padamu. Himawari menunduk dan berkata pelan, aku tidak tahu apakah aku pantas menerima semua ini. Tapi kalau ini sudah terjadi, maka aku akan melanjutkan apa yang telah kau mulai. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan dunia ini. Kaguya menatap Himawari dengan penuh kebanggaan dan menjawab, bagus. Kita juga akan menolong Hagoromo yang sedang bertarung bersama Shibai. Hamura sudah mati, dan aku tidak ingin hal yang sama terjadi pada Hagoromo. Air mata perlahan menetes dari mata Kaguya. Himawari yang melihatnya merasa bingung. Kau menangis? Aku baru pertama kali melihat seorang Otsutsuki menangis, katanya. Kaguya hanya tersenyum lebar sambil berkata, lupakan saja. Sekarang kau bisa terbangun dari pingsanmu. Kita sudahi dulu percakapan ini. Himawari pun mengangguk dan menjawab, baiklah. Kalau kau tidak ingin menceritakannya, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku mengerti perasaanmu. Kita sama-sama seorang wanita. Dan menurutku, kau tetap seorang ibu yang baik. Kaguya tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan perlahan membiarkan kesadaran Himawari kembali ke dunia nyata. Di dunia nyata, Himawari yang sedang berada di pangkuan Boruto perlahan membuka matanya. Kakak, kepalaku agak pusing, ucap Himawari. Boruto mengusap kepala adiknya dan menjawab, itu cuma reaksi setelah kau berbicara dengan Kaguya. Nanti juga pusingnya hilang sendiri. Himawari menatap kakaknya heran. Kok bisa tahu? Apa kau melihatnya juga? Tanya Himawari. Boruto hanya tersenyum dan berkata, aku punya jutsu yang bisa membantuku merasakan apa yang sedang kau alami, Hima. Himawari tertawa kecil. Kalau begitu, aku tidak perlu menjelaskannya lagi ya. Kau pasti sudah tahu semuanya. Boruto menoleh kepada Himawari dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa untuk sekarang. Kita harus fokus mencari ayah dan guru Sasuke dulu. Mendengar hal itu, Obito langsung menanggapi dengan sedikit bingung. Hei, tunggu sebentar. Aku masih belum mengerti maksud dari perkataanmu barusan. Apa sebenarnya yang dibicarakan oleh Kaguya kepada Himawari? Boruto pun menjawab dengan tenang, penjelasan dari Kaguya memang cukup panjang, tapi intinya begini. Kaguya sudah memberikan sebagian kekuatannya kepada Himawari. Itu sebabnya sekarang Himawari mulai menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Saat Boruto sedang menjelaskan hal itu, tiba-tiba Himawari memejamkan mata sejenak, lalu merasakan sesuatu yang aneh. Ia berkata, kakak, sejak tadi aku bisa merasakan cakra milikmu seperti mengalir ke arah planet bumi. Sebenarnya, apa yang sedang kau lakukan? Boruto menjawab sambil melihat ke kejauhan, Bunshinku sekarang sedang bertarung di sana. Dia sedang melawan Bah dan Orochimaru. Selain itu, masih ada pertarungan lain yang melibatkan Amerus dan Shuki. Aku juga menggunakan cakra joganku untuk membantu dari sini. Mendengar itu, Madara yang ikut dalam pembicaraan itu tiba-tiba menanggapi. Ah, aku sampai lupa bahwa mereka semua juga termasuk musuh. Kalau begitu, apa rencanamu sekarang, Boruto? Boruto menjawab dengan yakin, untuk saat ini, aku akan tetap mengalirkan cakra jogan kepada Bunshinku yang berada di sana. Karena mereka masih mampu menghadapi Ika dan Kawaki, jadi aku tidak perlu turun tangan langsung dulu. Fokus utama kita sekarang adalah menyelamatkan ayah dan guru Sasuke. Sementara itu, di tempat lain, ayah Momoshiki yang masih terkurung dalam segel Rikudo Chibaku Tensei tampak mencoba keluar. Ia terlihat kesulitan dan berkata dengan kesal, segel ini benar-benar menyebalkan. Aku tidak bisa keluar sama sekali. Sepertinya aku harus menonaktifkan kunci dimensi ini dulu agar bisa memanggil bawahanku. Ayah Momoshiki lalu memusatkan dojutsunya untuk mencoba membuka jalur dimensi. Namun, ia tidak membuka dimensi yang menjadi tempat Naruto dan Sasuke disimpan. Dengan begitu, keberadaan mereka tetap tersembunyi dan tidak bisa ditemukan oleh Boruto atau siapapun. Meski terkurung, ayah Momoshiki masih bisa menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan para Otsutsuki di markasnya, seperti yang pernah dilakukan oleh Ishiki kepada anggota Kara. Dalam pikirannya, ia berkata kepada bawahannya, dengar, aku sedang disegel oleh bocah pemilik Jogan yang juga menjadi wadah bagi anakku. Aku perintahkan kau sekarang juga untuk mengambil buah cakra yang masih kusimpan di ruanganku dan segera bawalah ke dimensiku ini. Mendengar perintah itu,
Otsutsuki yang menjadi bawahannya tampak kaget. Ia bertanya dengan heran, "Apa? Bocah itu sekuat itu?" Aku jadi penasaran. Ayah Momoshiki menjawab, "Ya, kekuatannya sudah melampaui batas. Jika kau melawannya, kau hanya akan mati oleh Jogan di kedua matanya." Bawahan itu mengangguk pelan dan berkata, "Baiklah. Aku akan segera pergi. Tapi apakah aku hanya perlu membawa buah cakra itu saja?" Ayah Momoshiki menjelaskan, bahwa juga segel Shinjutsu yang kusimpan di dalam gulungan. Letaknya ada di bawah patung besar dekat pohon Shinju. Setelah kau sampai di sini, pasangkan gulungan itu kepadaku. Aku harus segera bebas dari segel menyebalkan ini. Setelah itu, terlihat bawahannya berjalan ke ruang rahasia ayah Momoshiki, mengambil buah cakra dan segel Shinjutsu. Ia kemudian membuka portal dimensi dan langsung masuk ke dalamnya. Di dalam segel, ayah Momoshiki bergumam dengan nada cemas, "Boruto, bocah itu sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku harus lebih berhati-hati." Sementara itu, di dimensi lain tempat Naruto dikurung, terlihat dia sedang duduk di bawah pohon. Ia terlihat sedang berpikir keras. "Kurama, apakah kau bisa berkomunikasi dengan Himawari?" tanya Naruto dengan suara rendah. Kurama menjawab, "Tidak bisa. Dimensi ini telah dikunci oleh ayah Momoshiki. Bahkan aku tidak bisa merasakan cakra Boruto." Naruto menghela napas, "Ini menyebalkan. Aku tidak bisa diam saja seperti ini." Kurama berusaha menenangkannya, "Tenang, Naruto. Ini bukan pertama kalinya kau terjebak di dimensi lain. Aku yakin Boruto pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu." Naruto mengangguk pelan, "Ya, aku harap begitu." Sementara Naruto dan Sasuke masih belum menunjukkan tanda-tanda akan terbebas, Boruto mulai bergerak untuk mencari keberadaan mereka. Namun, langkahnya sempat terhenti karena ia merasa bingung. Saat itu, Obito mendekatinya dan berkata, "Aku rasa keberadaan Naruto dan Sasuke sekarang berhubungan dengan dimensi pusat milik ayah Momoshiki." Boruto menatap Obito, "Tunggu sebentar, bisa kau jelaskan lebih rinci? Aku masih belum paham." Obito pun menjelaskan, "Dulu aku pernah membantu Naruto melawan Kaguya Otsutsuki. Saat itu, Kaguya memisahkan Naruto dan Sasuke ke dimensi lain. Awalnya kupikir seluruh dimensi milik Kaguya tidak saling terhubung, tapi ternyata aku salah. Semua dimensinya terhubung melalui satu pusat. Total ada 5 dimensi, dan semuanya bisa diakses lewat dimensi pusat itu. Akhirnya aku dan Sakura masuk ke dimensi pusat itu, dan berhasil menyelamatkan Sasuke. Sekarang jika ayah Momoshiki benar-benar memiliki dimensi pusat juga, maka itu adalah kunci untuk menemukan Naruto dan Sasuke." Boruto mengangguk perlahan dan berkata, "Jadi begitu ceritanya, aku tidak tahu banyak tentang pertarungan kalian melawan Kaguya dulu. Tapi kalau memang benar ayah Momoshiki punya dimensi pusat, bagaimana kita bisa menemukan titik koordinatnya? Bukankah itu akan sangat sulit?" Obito belum sempat menjawab ketika tiba-tiba muncul portal dimensi. Dari dalamnya muncul satu Otsutsuki yang membawa gulungan segel dan buah cakra. Di punggungnya terdapat pedang besar berwarna merah. Boruto langsung bersiaga dan berkata, "Itu Otsutsuki? Siapa dia?" Otsutsuki itu menatap Boruto sambil membuka Byakugannya. Ia berkata, "Jadi kau bocah pemilik Jogan yang menyegel dewa tertinggi? Tubuhmu kecil, tapi aku bisa merasakan kekuatan besar di dalam matamu. Ini berbahaya." Boruto menatapnya serius lalu berkata, "Dia membawa buah cakra dan segel Shinjutsu. Tanpa ditanya pun aku sudah tahu, dia pasti ingin membebaskan ayah Momoshiki. Aku tidak akan membiarkannya." Boruto langsung terbang dan menebaskan pedang Kusanagi miliknya yang dibalut elemen petir. Otsutsuki itu menghindar ke samping dengan cepat. Boruto segera berteriak, "Semuanya, cepat ke sini. Kita kepung dia, jangan biarkan dia kabur." Himawari pun maju ke depan dengan mengaktifkan mode Cakra Tenseigan yang digabungkan dengan mode Cakra Kurama. Aura cakra berwarna hijau dan kuning menyatu di tubuhnya membentuk pola Gudo Udama yang unik. Sambil terbang menuju medan tempur, Himawari berkata, "Kali ini aku akan ikut bertarung, Kak." Otsutsuki yang baru tiba itu terbang turun menuju segel Rikudo Chibaku Tensei yang mengurung ayah Momoshiki. Namun sebelum ia sampai, Himawari meledakkan Cakra Tenseigan tepat ke arah perutnya. Tubuh Otsutsuki itu terpental dan terhempas ke tanah, namun ia masih menggenggam erat segel dan buah cakra. Mitsuki lalu melompat dari atas batu dan menancapkan tangannya ke tanah.
Ratusan ular besar muncul dan langsung menyerang Otsutsuki tersebut. Kecepatan dan kekuatan ular-ular Sanin mode Mitsuki benar-benar membuat Otsutsuki kewalahan. Sambil terus menghindar, ia bergumam, manusia-manusia ini sungguh unik, kekuatan mereka sangat berbahaya. Jika aku terus dikepung seperti ini, aku bisa mati dan gagal membebaskan Dewa Otsutsuki tertinggi. Tak lama kemudian, Otsutsuki tersebut memanggil naga-naga merah dari dalam tanah. Jumlahnya cukup banyak dan semuanya langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Boruto, Himawari, Mitsuki, dan yang lainnya. Karena tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa menghadapi dan menghancurkan naga-naga merah itu satu persatu. Naga-naga ini sangat sulit dihindari karena terus mengejar kemanapun mereka bergerak. Sambil menyaksikan itu, Otsutsuki berkata, dengan cara ini, mereka akan sibuk melawan naga-naga merahku. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan dewa tertinggi. Namun tiba-tiba, Boruto mengaktifkan Jogannya. Ia menggunakan kekuatan dari sosok yang dulu merupakan rival ayah Momoshiki. Dalam sekejap, kekuatan refleksi yang sangat tinggi aktif. Semua naga merah yang sedang mengejar mereka langsung berbalik arah dan menyerang Otsutsuki sendiri. Ini adalah kekuatan refleksi yang lebih berbahaya dari serangan Daimon biasa. Alhasil, tubuh Otsutsuki terkena serangan dari naga-naga merahnya sendiri. Buah cakra dan segel Shinjutsu yang tadi ia pegang, terlepas dan segera diambil oleh Himawari. Kaguya yang berada di dalam tubuh Himawari langsung berkata, buah cakra ini adalah satu-satunya buah cakra terbaik dari markas pusat Otsutsuki. Di dalamnya tersimpan ilmu pengetahuan dan kekuatan yang sangat besar. Himawari menanggapi, kalau begitu, kenapa ayah Momoshiki tidak memakannya dari dulu? Seharusnya dia memakannya jauh sebelum datang ke sini. Kaguya menjawab dengan tenang, begini, Hima. Ribuan tahun lalu, kami para Otsutsuki tingkat bawah selalu diperintahkan oleh ayah Momoshiki untuk menanam pohon Shinju di berbagai planet. Setiap buah cakra yang berhasil kami dapatkan, langsung kami serahkan pada ayah Momoshiki, karena dia dianggap sebagai dewa tertinggi. Buah-buah cakra itu dikumpulkan dan disimpan di tempat rahasia. Setelah jumlahnya cukup banyak, ayah Momoshiki berencana untuk menggabungkannya menjadi satu buah cakra utama. Namun, dia masih menunggu. Dia ingin buah cakra dari planet bumi juga ikut tergabung, dengan cara mengorbankan Boruto. Tapi jika kulihat sekarang, sepertinya dia terpaksa akan memakannya karena kekuatan Boruto semakin kuat. Kau mengerti maksudku, Hima? Himawari tampak kesal lalu berkata, ini sangat menjengkelkan. Lalu, apa yang harus kulakukan dengan buah cakra ini? Kaguya menjawab, untuk sekarang, sembunyikanlah buah cakra itu ke dalam dimensi yang sulit diakses. Himawari bertanya, kalau dihancurkan saja, apakah itu bisa menjadi jalan keluar? Kaguya tampak ragu. Tidak, buah cakra ini bukan sembarang benda. Di dalamnya terdapat pengetahuan dan kekuatan dari ribuan buah cakra yang telah dikumpulkan. Mungkin suatu saat akan sangat dibutuhkan. Himawari mendekat ke arah Boruto. Ia memegang buah cakra dan segel Shinjutsu itu sambil bertanya, Kak, kau yakin kalau aku harus menyimpannya dalam dimensi Joganku? Mitsuki menanggapi, aku rasa itu bukan ide bagus. Dimensi Joganku sudah terlalu sering dipakai bertarung dengan Otsutsuki dan Shinju. Bisa saja mereka masih punya akses ke sana, bahkan jika titik koordinatnya sudah diubah. Jangan lupa, sabuk hitam milik Shibai masih tersimpan di sana. Obito lalu memberikan saran, biar aku saja yang menyimpannya di dalam dimensi Kamuiku. Dimensi ini hanya bisa diakses oleh mataku sendiri. Menurutku, ini pilihan paling aman. Boruto mengangguk, kau benar. Aku titipkan buah cakra ini dan segel Shinjutsunya padamu. Aku yakin suatu saat nanti kita akan membutuhkannya. Obito langsung menyerapnya dan menyimpannya ke dalam dimensi Kamui. Sementara itu, Otsutsuki yang terkena serangan naga merah kini terkapar di tanah. Saat Boruto hendak menghampirinya untuk interogasi, Madara tiba-tiba muncul dan menghantam Otsutsuki tersebut secara brutal. Ia menjatuhkan meteor besar dengan kecepatan tinggi hingga tubuh Otsutsuki hancur. Setelah itu, Madara melesatkan Inton Raiha untuk memastikan kematiannya. Boruto menatap Madara dengan kesal dan berkata, Oi, Paman Madara, apa-apaan kau ini? Padahal aku ingin menginterogasinya. Madara tertawa keras dan menjawab, sifatku memang begini. Aku tidak tahan melihatnya masih bernapas. Maaf ya, Boruto. Yang lainnya hanya tersenyum melihat interaksi mereka. Toneri berkata, sudahlah, tidak apa-apa.
Justru bagus kalau Otsutsuki itu mati. Ini artinya ayah Momoshiki gagal diselamatkan. Sarada menimpali, tetap saja, kita harus waspada. Bisa saja ada Otsutsuki lain yang datang untuk menyelamatkan ayah Momoshiki. Mitsuki mengangguk, benar. Sepertinya kita harus membagi tugas. Sebagian mencari Paman Sasuke dan lainnya berjaga di sini. Boruto setuju, ya, kita harus berpencar dan bergerak cepat. Namun tiba-tiba, tubuh Boruto bergetar hebat. Itu adalah pertanda bahwa Momoshiki dalam tubuhnya mengaktifkan kekuatan Shinjutsu. Ia mencoba berkomunikasi dengan Kaguya melalui ikatan mereka yang berada di dalam tubuh Himawari. Mereka berbicara dalam alam bawah sadar. Momoshiki membuka percakapan, "Kaguya, apa maksudmu membantu para shinobi? Bukankah kau Otsutsuki juga?" Kaguya menjawab tegas, "Itu sudah masa lalu. Sekarang aku tidak ingin bergabung dengan kalian. Aku sudah menemukan tempat yang paling penting bagiku, yaitu planet bumi. Aku adalah nenek moyang para shinobi dan aku akan melindungi mereka." Momoshiki murka dan menyerang dengan taijutsu. Namun Kaguya menahannya dengan lapisan tangan cakra dan menendangnya hingga terpental jauh. "Aku peringatkan sekali lagi, Momoshiki. Kekuatanku ini juga berasal darimu. Tapi sekarang aku memakainya untuk melindungi bumi, bukan untuk melayanimu lagi," ucap Kaguya sambil tertawa. Momoshiki hanya terdiam dan akhirnya mengakhiri percakapan itu. Ia kembali masuk ke dalam tubuh Boruto tanpa mengatakan sepatah kata pun. Boruto dan Himawari yang menyadari hal ini saling menatap. Boruto berkata pelan, "Himawari, kita berdua memiliki Otsutsuki di dalam tubuh kita. Tapi keduanya sangat bertentangan. Kalau suatu saat Momoshiki kembali mengendalikan tubuhku dan aku kehilangan kesadaran, aku ingin kau melawanku tanpa ragu. Kau bisa minta bantuan Kaguya. Kau siap, kan, Hima?" Himawari tampak ragu dan sedikit takut, tapi ia mengangguk perlahan. Ia sangat menyayangi Boruto, dan hal itu membuatnya berat jika harus melawan kakaknya sendiri. Sementara itu, adegan berpindah ke aliansi shinobi yang telah dipindahkan Boruto ke dimensi lain. Mereka berada di tempat yang aneh dan belum dikenali. Shikamaru melihat sekeliling dan bertanya, "Tempat apa ini? Apakah ini dimensi Boruto?" Tsunade menjawab, "Kelihatannya begitu. Tapi entahlah, suasananya agak berbeda." Kakashi menyela, "Aku rasa ini bukan dimensi Boruto. Aku punya firasat kuat bahwa ini adalah dimensi milik Momoshiki." Shikamaru penasaran, "Apa dasar kesimpulanmu, Kakashi?" Kakashi menunjuk ke arah puing-puing. "Lihat, itu serpihan jubah Hokage milik Naruto. Dan banyak sekali kubus merah di sekitar sini. Ini mirip tempat ketika Naruto bertarung melawan Ishiki dulu. Bahkan di sana ada potongan jubah Ishiki." Shikamaru menimpali, "Kau benar. Dan ini potongan besi hitam miliknya." Jiraiya menambahkan, "Kalau begitu, sepertinya kita akan lama berada di sini. Kita harus siap siaga. Siapa tahu Otsutsuki lainnya datang ke dimensi ini." Sakumo Hataka hanya berdiri diam, tampak terkejut. Jiraiya menghampirinya dan berkata, "Maaf, si taring putih Konoha. Dulu kita belum sempat banyak berbincang. Mungkin sekarang kita bisa bicara lebih banyak." Sakumo tersenyum, "Kau benar. Dunia sekarang sudah benar-benar berubah. Banyak hal aneh yang belum kita pahami." Tobirama menyela, "Dulu kita tidak tahu apa-apa soal Otsutsuki. Sekarang kita harus berhadapan langsung dengan mereka." Tak lama kemudian, Shikamaru menaiki sebuah bukit dan menemukan kuil besar dengan simbol Otsutsuki. Ia memanggil yang lain, "Semua, lihat ke sana. Bukankah itu patung Momoshiki?" Kankuro berkata, "Cepat, selidiki ruangan di dalamnya. Siapa tahu kita bisa menemukan informasi penting." Mereka pun mulai memasuki kuil Otsutsuki tersebut dengan harapan bisa menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka dalam perang besar ini.